A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardiani Dahlan dari kelas A kelompok 1 Pengauditan Manajemen. Nah, kira-kira kelompok 1 ini akan membahas apa sih? Jadi kelompok 1 ini akan membahas mengenai standar auditor internal dan kerangka pengendalian internalnya. Nah, pasti teman-teman semua pada berpikir, kenapa sih auditor internal itu membutuhkan yang namanya sebuah standar? Analoginya sederhana, seperti teman-teman, seperti resep makanan tanpa standar itu setiap koki masing-masing itu akan membuat makanannya sendiri ataupun sesuai kepercayaannya masing-masing, sehingga hasilnya tidak akan menjamin kualitas kedepannya bagaimana dan konsistensi kedepannya bagaimana. Nah, SPI ini atau Standar Profesional Auditor Internalnya ini digunakan guna untuk menjamin bahwa resep standar itu sangat dibutuhkan oleh seluruh auditor internal untuk menjamin adanya kredibilitas, adanya konsistensi, adanya kualitas gitu. Jadi untuk SPI itu sendiri secara global ya teman-teman, itu diterbitkan oleh The Institute of International Auditors atau IIA. Dalam artiannya itu adalah sebuah asosiasi profesi audit internal internasional. Empat tujuan utama SPI ini, yang pertama itu dia menciptakan keseragaman, di mana praktik audit internal di organisasi manapun itu memiliki dasarnya yang sama. Kedua, meningkatkan kredibilitas, di mana membuat hasil audit dan rekomendasi auditor internal lebih dipercaya oleh manajemen maupun dewan direksi. Yang ketiga itu mendorong perbaikan berkelanjutan, di mana SPI ini menjadi acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas fungsi audit internalnya sendiri. Yang keempat itu pengambilan keputusan, di mana memberi keyakinan kepada stakeholder bahwa audit itu dilakukan dengan metodologinya yang kuat. Nah, secara kita tahu bahwa audit internal yang independen dan sesuai standar itu berfungsi untuk memastikan perusahaan itu berjalan dengan baik. Yang pertama, meningkatkan keefisiensi. Yang kedua, menjaga reputasi. Yang ketiga itu melaporkan pelanggaran secara profesional, di mana keberhasilan sistem pengawasan dan pengendalian internalnya ini sangat bergantung pada kualitas audit internal yang harus dilakukan oleh auditor yang bebas, independen, terampil, dan mampu menyampaikan hasil secara akurat. Sehingga hal ini membantu manajemen untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai lebih efisien. Nah, penerapan audit internal yang efektif bersama dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh ataupun yang komprehensif dapat memperkuat kredibilitas stakeholder dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi serta meminimalkan adanya kecurangan dan penyalahgunaan. Dengan demikian, kedua elemen ini tidak hanya menjamin kepatuhan tetapi juga mendukung bagaimana pencapaian sasaran kedepannya, strategis, dan peningkatan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaan. Halo teman-teman, saya Nurul Fatimah Sahra. Di sini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita. Kalian tahu tidak sih apa saja norma-norma profesional audit internal? Nah, di sini kita akan membahasnya. Yang pertama itu adalah kemandirian dan ketidakberpihakan. Nah, teman-teman, itu perlu kita garis bawahi bahwa seorang auditor itu harus bisa terhindar dari yang namanya pengaruh yang dapat mengganggu penilaian mereka terhadap profesionalnya. Nah, yang kedua adalah keahlian dan profesional. Nah, auditor itu teman-teman perlu kita ketahui bahwa memang harus memiliki keahliannya tersendiri, mulai dari pengetahuan mereka, keterampilan, serta pengalaman yang relevan dengan terkait pelaksanaan audit.
Nah, yang ketiga itu apa? Adalah perencanaan dan pencatatan audit. Nah, audit itu perlu direncanakan dengan baik dan semua bukti audit itu harus dicatat dengan jelas. Nah, yang keempat atau poin yang terakhir itu adalah pelaporan dan tindak lanjut. Nah, di mana temuan audit itu teman-teman disampaikan kepada manajemen, tidak hanya sekedar disampaikan saja, tetapi juga harus ada cara untuk menindaklanjuti terkait dengan rekomendasi yang telah diajukan sebelumnya. Nah, apa sih tujuan dari penerapan standar ini? Apakah sebegitu penting atau tidak penting? Nah, teman-teman, untuk penerapan standar ini itu tujuannya sangat penting karena di mana itu agar audit internal itu dapat memberikan nilai tambah melalui penilaian yang telah mereka lakukan secara netral mengenai efektivitas pengendalian internal serta manajemen risiko dalam organisasi. Nah, apa yang akan terjadi jika standar ini tidak diterapkan? Nah, perlu kita ketahui juga bahwa standar ini berfungsi sebagai dasar yang menjamin bahwa fungsi audit internal itu dapat memberikan kepastian atau assurance dan saran kepada manajemen. Nah, teman-teman, tanpa adanya dasar atau standar yang jelas ini atau yang tegas, maka audit internal itu bisa kehilangan kredibilitasnya mereka. Orang-orang itu akan meragukan tingkat profesionalnya, keahlian, dan lain sebagainya. Dan di sini itu mereka tidak akan konsisten dalam menilai pengendalian internalnya jika tidak ada dasar ini yang mengikat. Dan yang pada gilirannya itu adalah bisa mengurangi perannya dalam tata kelola yang baik. Perkenalkan, saya Nita Anugrah Ramadan, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian internal yang efektif berdasarkan kerangka COSO. Nah, yang dimana pengertian pengendalian internal ini adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh manajemen serta seluruh anggota yang ada di dalam organisasi ini. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa tujuan organisasi ini tercapai. Adapun tujuan pengendalian internal itu, yang pertama, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, yang kedua ada keandalan laporan keuangan, dan yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan. Nah, pengendalian internal yang baik itu, organisasi dapat mencegah kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan. Yang pertama ada kerangka COSO, yang dimana kerangka COSO inilah yang merupakan pedoman yang paling banyak digunakan dalam pengendalian internal. COSO inilah yang menyatakan bahwa pengendalian internal ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Nah, apabila kelima komponen ini diterapkan dengan baik, maka pengendalian internal ini akan berjalan secara efektif. Yang kedua ada lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian inilah yang menjadi fondasi utama pengendalian internal untuk mencerminkan etika, integritas, dan sikap pimpinan. Seperti contoh yang lagi tren sekarang ini, terjadinya kasus kecurangan di perusahaan startup karena lemahnya budaya etika dan pengawasan. Nah, seperti contoh inilah yang menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian yang lemah itu sangat menentukan kuat atau lemahnya pengendalian internal. Nah, yang ketiga ada penilaian risiko. Penilaian risiko inilah yang menjadi yang dapat menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuannya organisasi. Seperti contoh yang lagi tren sekarang ini karena ada kebocoran data pada e-wallet dan marketplace yang terjadi karena penilaian risikonya itu keamanan datanya itu lemah. Nah, apabila risiko ini diidentifikasi sejak awal,
maka kejadiannya tersebut itu dapat diminimalkan. Akan tetapi ini telatnya diidentifikasi penilaian risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Agustin dengan NIM 2309005000002. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan tadi oleh teman saya, yaitu Nita Anugrah. Poin keempatnya yaitu aktivitas pengendalian, yang dimana aktivitas pengendalian yaitu mencakup kebijakan dan prosedur yang telah dirancang untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Aktivitas ini meliputi pemisahan tugas, sistem otorisasi, dokumentasi yang memadai, serta pemeriksaan yang independen. Yang kelima yaitu informasi dan komunikasi, yang dimana informasi dan komunikasi itu merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa seluruh pihak dalam organisasi memperoleh informasi yang relevan, akurat, serta tepat waktu. Informasi yang lemah dapat menghambat proses pengendalian internal karena menyebabkan keterlambatan atau distorsi informasi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu pemantauan, yang dimana pemantauan merupakan proses evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengendalian internal melalui kegiatan audit internal, pengendalian berkala, dan tindak lanjut atas temuan pengendalian. Pemantauan yang efektif memungkinkan organisasi untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan pengendalian. Nah, secara keseluruhan, pengendalian internal yang efektif memiliki peran strategi dalam pencegahan fraud dan peningkatan kinerja organisasi. Sistem pengendalian yang kuat dapat membasmi kesempatan yang merupakan salah satu unsur utama dalam fraud triangle. Kerangka pengendalian internal COSO. Nah, pengendalian internal merupakan sistem penting dalam organisasi untuk memastikan bagaimana sih kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, laporan keuangan disusun secara andal serta seluruh aktivitas pasti mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, pengendalian internal ini juga berfungsi untuk melindungi aset dan meminimalkan risiko kesalahan maupun kecurangan. Nah, salah satu kerangka pengendalian internal yakni paling banyak digunakan adalah COSO atau Internal Control Integrate Framework. COSO juga dapat kita definisikan bahwa pengendalian internal sebagai proses yang melibatkan pimpinan, manajemen, dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat kami capai gitu. Baik dari sisi operasional, pelaporan keuangan, hingga kepatuhan hukum. Kerangka COSO terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, lingkungan pengendalian yang mencerminkan nilai, etika, integritas, dan budaya organisasi. Kedua, penilaian risiko, yaitu proses mengidentifikasikan dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Ketiga, aktivitas pengendalian berupa kebijakan dan prosedur seperti pemisahan tugas dan otoritas. Keempat, informasi dan komunikasi yang memastikan informasi disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Dan kelima, pemantauan, yaitu evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pengendalian
internal berjalan efektif. Penerapan COSO terbukti mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja organisasi.